Tahukah Anda secara pasti dan meyakinkan siapakah paus pertama yang berkunjung di Indonesia? Selamat datang di Inspirasi Paus Leo. Sebagai pembukaan, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Tahun 1970, dunia baru saja melewati dekade yang bergejolak tajam. Perang Vietnam, konflik ideologi, dan lahirnya tatanan politik baru. Di tengah arus ketegangan itu, seorang paus melangkah keluar dari Vatikan, membawa pesan yang sederhana namun dahsyat, yakni damai dan persaudaraan manusia. Namanya Paus Paulus ke-6. Salah satu tujuan perjalanan apostoliknya adalah tanah air kita, Indonesia. Kali ini, kunjungan Paus Paulus ke-6 merupakan paus pertama yang berkunjung di Indonesia. Perlu kiranya disampaikan latar belakang dan makna kunjungan ini. Pada tanggal 3 hingga 4 Desember 1970, Paus Paulus ke-6 tiba di Bandara Kemayoran, Jakarta. Presiden Soeharto menyambut beliau dengan hangat. Sebuah pertemuan bersejarah yang menjadi simbol hubungan resmi antara Vatikan dan Republik Indonesia yang semakin dekat dan semakin maju. Kunjungan ini merupakan bagian dari apostolic pilgrimage yang lebih luas, yaitu ziarah kerasulan Paus Paulus ke-6 ke Asia Barat, Oseania, dan Australia. Dalam pidatonya di Istana Merdeka, beliau berkata langsung kepada Presiden Soeharto, "We accepted your pressing invitation." Kami datang atas undangan pemerintah Indonesia untuk menghormati umat Katolik di negeri ini dan sekaligus menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas nilai-nilai spiritual dan kebudayaannya. Kalimat itu bukan sekedar diplomasi apalagi basa-basi. Itu merupakan pengakuan resmi dari tata suci terhadap martabat bangsa Indonesia. Sebuah bangsa muda yang sedang mencari arah baru setelah masa pergantian dari Soekarno ke Soeharto. Selanjutnya, hal yang mendasar yang perlu dikemukakan di sini adalah diplomasi unik Paus Paulus ke-6. Dalam setiap langkahnya, Paus Paulus ke-6 menampilkan gaya diplomasi yang unik. Bukan diplomasi kekuasaan, melainkan diplomasi kemanusiaan. Beliau percaya bahwa gereja harus hadir bukan sebagai kekuatan politik,
melainkan sebagai sahabat umat manusia. Di Jakarta, Paus tidak hanya berbicara dengan pejabat negara, beliau juga menyapa ribuan umat. Langkah ini sebagai people-to-people diplomasi. Umat yang banyak tersebut ada di Stadion Senayan, yang kini dikenal sebagai Gelora Bung Karno, dengan pesan menembus sekat agama dan ideologi. Beliau berkata, "We come as a pilgrim of peace and brotherhood." Kami datang sebagai peziarah perdamaian dan persaudaraan. Kata-kata ini menggema di tengah dunia yang saat itu masih terbelah antara blok barat dan blok timur. Dalam konteks Indonesia, pesan ini menyentuh hati yang terdalam bahwa bangsa yang baru saja mengalami pergantian kekuasaan politik secara drastis kini diajak kembali menatap masa depan dengan damai dan iman masing-masing. Kehadiran Paus ke Indonesia boleh dikatakan merupakan simbol kesinambungan hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Kunjungan Sri Paus menjadi jembatan antara dua babak sejarah Indonesia. Sebelumnya, perlu diingat bahwa Presiden Soekarno memang telah 3 kali bertemu dengan 3 paus di Vatikan, dengan Pius ke-12, Yohanes ke-23, dan terakhir Paulus ke-6 yang hadir di Indonesia sebagai paus yang pertama datang ke Indonesia ini. Namun pada tahun 1970 ini kepemimpinan telah berganti. Maka kunjungan ini bukan sekedar balasan diplomatik semata-mata, melainkan lebih sebagai tanda kesinambungan hubungan yang melampaui batas-batas politik dan rejim. Gereja dan negara bertemu bukan mengatur kekuasaan, apalagi mengabdi kepada kekuasaan, melainkan untuk meneguhkan kemanusiaan dimanapun berada. Paus Paulus ke-6 membawa pesan bahwa di tengah perubahan zaman, iman dan moral harus tetap menjadi dasar bagi perdamaian dunia. Sebagai refleksi, kini lebih dari setengah abad kemudian, jejak itu masih berbicara. Kita diingatkan bahwa diplomasi sejati tidak hanya lahir dari meja perundingan, tetapi dari hati yang mau memahami sesama manusia. Di era digital saat ini, pesan Paus Paulus ke-6 tetap relevan. Jadikan peziaran perdamaian di dunia yang penuh perbedaan ini, dan saat ini pula dapat disampaikan melalui platform yang kita pakai ini berkat internet.
salah satu penerus Paus ke-6 di kemudian hari adalah yang kita kenal Paus Fransiskus. Beliau berkata, "The internet can be a gift from God if it helps us to encounter others and build fraternity." Semoga semangat diplomasi kemanusiaan Paus ke-6 terus hidup. Dalam doa, dalam karya, dan dalam setiap langkah kecil menuju dunia yang lebih baik. Mengingat pentingnya Paus ke-6 sebagai Paus pertama yang mengunjungi Indonesia, maka untuk versi lengkap kunjungan Paus ke-6 di Indonesia ini, saya akan upload dalam waktu dekat supaya Anda semua memperoleh informasi tersebut yang lebih kaya. Mengingat beliau sekali lagi merupakan Paus pertama yang menapakkan kakinya di tanah air Indonesia tercinta ini. Untuk dokumentasi lengkap dan detail semua kegiatan beliau di Indonesia, besok saya upload versi spesial kurang lebih antara 18 sampai 20 menit. Jadi pastikan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kemudian share agar Anda semua tidak ketinggalan video-video berikutnya, termasuk video lengkap kehadiran Paus ke-6 di Indonesia. Saya dari channel Inspirasi Paus Leo menutup dengan satu pesan sederhana. Mari terus belajar dari dinamika hubungan antar insan, baik pada level individu hingga antar bangsa. Karena di dalam relasi tersebut kita menemukan wajah kemanusiaan yang sejati. Salam sehat, terima kasih.